Dari 2 bulan lalu kita membahas tentang kingdom culture. Kita sudah bahas the cultures of faith. Masih ingat? Cultures of faith? Masih ingat ya? Ya, untuk yang ingat. Saya berharap saudara ingat. Terus kemudian kita udah bahas juga cultures of love. Itu juga ada di saudara bisa lihat di YouTube-nya Garam Ministry Melbourne. Ada cultures of faith, ada juga cultures of love. So today, dalam waktu beberapa saat ini, saya ingin membahas tentang saudara cultures of hope. Cultures of hope. Jadi kita akan membahas tentang kingdom cultures of hope. Bagaimana kita memiliki pengharapan. Nah, pengharapan ini unik ya. Tidak banyak orang berkhotbah tentang pengharapan, tapi mereka selalu menyebut pengharapan sebagai hal yang penting. Kita akan buat dulu beberapa definisi tentang pengharapan, dan kemudian dari situ kita akan membahas apa yang bakal kita bahas. Nah, salah satu kita akan baca nanti Mazmur 126 ya. Tapi sebelum kita baca Mazmur 126, kita baca dulu satu ayat yang saudara pasti sudah tahu, yang membahas tentang pengharapan, yaitu Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Kita baca itu dulu, kemudian kita ambil definisinya dari situ, kemudian kita pergi ke Kitab Mazmur 126. Oke, saudara masih bisa ikuti saya ya. Jadi konsentrasi dulu karena ini penting banget. Ini akan membahas sesuatu yang sangat penting buat kita. Sebab kalau saudara tidak kenal ini, saudara bakal frustrasi dalam kehidupanmu. Coba kita akan lihat dulu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang apa? Penuh harapan. Kata harapan ini dalam bahasa Ibraninya tikwah. Bilang dulu tikwah. Belajar bahasa Ibrani sedikit. Tikwah. Tikwah itu sebenarnya artinya adalah cord, kabel, tali yang menyambung. Bilang dulu tali yang menyambung. Jadi tikwah itu it's a cord that makes you actually attached to something important. Sesuatu yang memberikan pada saudara hubungan, baik kelihatan ataupun tidak kelihatan. Itu tikwah namanya ya. Kalau tikwah ini ya saya bilang tadi cord, karena cord itu menyambung kita pada tujuan Allah. Kita tersambung pada tujuan. Coba kita lihat ayat ini. Bahwa sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan. So Tuhan punya plan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan buat kehidupan kita. Setuju gak kalau saya bilang gitu? Oh yes. Pasti setiap kita punya tujuan. Setiap kita punya rencana. Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Nah, harapan itu adalah the cord. Sambungan yang menyambung kita dengan apa? Tujuan itu. Amin. Sampai sini kita paham artinya pengharapan. So, hope itu adalah yang menyambung kita pada tujuan Allah. Nah, masalahnya kita punya harapan biasanya bukan pada tujuan Allah. Harapannya kita pada sesuatu yang menyenangkan kita. Things that we like. Things that we think can make us happy. Jadi kita pikir itu harapan kita. Padahal enggak. Harapan itu akan menyambung kita pada tujuan-tujuan dan rencana Allah. Sampai sini kita oke? Oke. Nah sekarang saya akan baca satu ayat di Perjanjian Baru lagi. Sebelum kita ke Mazmur 126. Untuk mendapatkan arti di Perjanjian Baru. Kita akan baca Ibrani pasalnya yang ke... sabar dulu, saya lihat dulu ini. Mesti saya cek dulu kata ini. Sebab kalau enggak... Ibrani pasal 6. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-19. Dia menggunakan satu kata yang lain, tapi kata ini punya pengertian yang sama. Kita baca 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah apa? Sauh yang apa? Kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir.
Nah, kalau bahasa Yunaninya pengharapan itu menggunakan kata elpis. Bilang dulu elpis, ya elpis sukaisi kira-kira begitu. Nah, elpis, ELPIS, elpis. Elpis itu artinya lebih banyak kepada expectation, lebih kepada keinginan dalam batin untuk mencapai sesuatu. Itu elpis, expectation. Tapi coba lihat kata yang dipakai. Pengharapan itu adalah sauh, bilang dulu sauh. Ada yang tahu sauh enggak? Ya. Sauh ini adalah istilah pelayaran, ya, istilah nautical ini. Jadi kalau orang berlayar harus tahu sauh. Sauh itu adalah jangkar kalau bahasanya, anchor. Dan sauh itu pakai apa sih dia? Pakai tali, Pak. Ada cord yang menyambung sesuatu supaya kapalnya enggak oleng ke sana kemari. Ada jangkar yang kuat tersambung pada dasar laut yang membuat kapalnya enggak pergi kemana-mana. Tahu nggak kalau saudara parkir kapal saudara di pelabuhan paling mewah pun kalau nggak ada jangkar besok pagi sudah tiba di tempat lain, itu sudah pasti. Jadi mesti ada jangkar yang menyambung kita pada itu tuh, pada itu belakang tabir kekekalan yang Yesus kerjakan buat kita. Nah jadi jelas konsepnya sama, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau saya pakai kata ini, harapan itu adalah yang menyambung kita pada tujuan kita. Sampai sini kita oke? Nah, iman itu berbicara tentang apa yang kita harapkan, apa yang kita percayai sekarang, now. Pengharapan itu adalah iman juga, but apply for the future. Ya, jadi kalau saya bilang harapan itu adalah iman untuk masa depan, it's the same thing. Sama, kita mempercayai bahwa perkara-perkara ajaib bakal terjadi buat kita. Dengan pemahaman itu kita akan membahas mengapa pengharapan itu penting sekali. Kita mulai ya. Nah, tentu saudara pasti ingat, saya pernah mengajarkan pada saudara, walaupun saya harus akui saya tidak berharap saudara mengingatnya anyway. Kita percaya bahwa kalau saudara baca Alkitab itu terbagi atas 4 bahagian. Nggak tahu saudara ingat apa tidak. Saya coba refresh your memory. Bagian yang pertama di Alkitab kalau kita buka tentang penciptaan. Bahwa manusia itu diciptakan. Anda tidak datang dari monyet, Pak. Anda tidak datang berasal dari peda. Kita diciptakan. We are created by God. Jadi ada penciptaan. Bumi ada karena diciptakan oleh Allah. Dia nggak nongol begitu aja. Tuhan adalah pencipta. Setuju ya? Itu jadi ada penciptaan. Bagian kedua di Alkitab sangat disayangkan. Ada sebuah fakta yang tidak bisa dihindari bahwa manusia ciptaan Allah itu jatuh dalam dosa. Yang kedua ada kejatuhan. Sampai sini tahu ya? Bahwa Alkitab berisi cerita penciptaan, tapi juga berisi kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, apa yang terjadi waktu manusia jatuh dalam dosa? Manusia kehilangan apa? Masih ingat? Manusia kehilangan ya kemuliaan, tapi apa yang hilang dari manusia? Manusia kehilangan tujuan Allah dalam kehidupan mereka. Betul ya? Setuju kalau saya bilang begitu? Man lost the purpose of God in their lives. Manusia tidak kehilangan sorga karena memang sorga bukan milik manusia anyway. Ya, manusia kehilangan tujuan Allah dalam diri mereka. Mereka tidak tahu rancangan Tuhan, mereka tidak tahu jalan Tuhan, mereka tidak tahu tujuan Tuhan. Mereka kehilangan tujuan Tuhan. Itu kejatuhan. Mengapa? Sebab kejatuhan dalam dosa itu adalah sebuah bentuk perbudakan. Bilang perbudakan. Budak tidak tahu arah. Budak diarahkan oleh majikannya. Budak tidak bisa pergi kemana-mana. Budak hanya terputar di situ aja. Tapi begitu kita dimerdekakan, kita tahu tujuan kita. Sebab yang ketiga adalah, pertama penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga adalah apa? Penebusan. Haleluya, ada penebusan. Tuhan tebus kita. Karena memang dosa itu adalah perbudakan. Jalan keluarnya bukan yang lain. Semua bentuk perbudakan hanya dapat diselesaikan dengan apa? Penebusan. Budak mesti dibeli keluar baru mereka merdeka. Jadi makanya Tuhan membeli kita. Dia tebus kita. Dia tebus kita. Itu yang disebut dengan kita diselamatkan dari dosa. Betul ya? Apa artinya diselamatkan? Udah saya ulang-ulang beritahu buat saudara. Arti selamat itu selalu berhubungan dengan tujuan. Selamat sampai tujuan. Jadi keselamatan itu punya pengertian kita dikembalikan lagi pada tujuan
tujuan kita. Jadi pengharapan itu mulai muncul ketika manusia jatuh di dalam dosa. Masih ingat? Waktu begitu manusia jatuh dalam dosa, nubuatan pertama adalah pengharapan muncul bahwa dosa dapat dikalahkan. Waktu nubuatan yang berkata begini, bahwa benih perempuan ini akan menginjak kepala ular itu. Nubuatan pertama muncul, nubuatan mesianis. Kemudian berjalan terus sampai Yesus datang tebus kita dikembalikan pada tujuan Allah. Tapi karena dosa telah menguasai begitu rupa dalam diri manusia, manusia kemudian mengalami banyak sekali masalah. Baik kan, kita hidup dalam dosa sangat lama sehingga tabiat kita, cara pikir kita, pola hidup kita sangat dosa. Kita cenderung lebih menyukai hidup dalam dosa daripada hidup di dalam tujuan-tujuan Tuhan. Nah, Tuhan harus keluarkan kita dari mentalitas itu. Tuhan harus keluarkan kita dari mentalitas itu. Makanya Tuhan membawa kita pada sebuah proses dalam penebusan itu. Tuhan selamatkan kita udah selamat. Selebihnya adalah proses untuk kita mencapai tujuannya, yaitu membawa kita pada kemuliaan. Jadi yang terakhir adalah kemuliaan. Jadi ingat 4 bagian itu. Yang pertama penciptaan, yang kedua kejatuhan, yang ketiga penebusan, yang keempat adalah kemuliaan. Coba ulang lagi katakan hal tersebut. Penciptaan, kejatuhan, penebusan, kemuliaan. Itu penting. Orang mesti dikembalikan kepada hal tersebut. Kita dikembalikan kepada tujuan Tuhan. Ingat, kembali lagi ke Mazmur tadi. Ke kitab Yeremia 29 ayat 11 tadi. Tuhan bilang dari awal, aku tahu kok rancangan buat kamu. Aku tahu. Sekarang kamu gak usah khawatir. Jadi kita perlu mengerti prinsip ini. Masa depan kita, pengharapan kita, itu ada di dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu apa yang bakal terjadi buat kita. Nah, oke. Setelah kita tahu itu, sekarang kita masuk kepada realita kehidupan. Everybody want to go to the reality of life now. Nah, ini prinsip yang pertama tentang pengharapan. Sebab pengharapan itu adalah untuk membawa kita pada tujuan Allah. Makanya kita perlu tahu dulu tujuan Allah buat kita apa. Ya kan? Udah tahu loh tujuan Allah pada kita, hidup kita. Sebab harapan itu tersambung pada tujuan. Nah, in the kingdom theology, dalam pemahaman kerajaan kita tahu bahwa tujuan Allah menjadikan manusia adalah supaya dalam keserupaan dengan Allah kita memerintah bersama dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan buat saudara. Jadi keserupaan dan memerintah bersama Tuhan. Itu ditulis di Alkitab. Kejadian 1 ayat 26. Saudara mungkin sudah capek dengar saya ulang-ulang kutip ayat ini ulang-ulang. Bahwa waktu Tuhan jadikan manusia, Tuhan berkata begini. Baiklah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Supaya mereka berkuasa. Mereka memerintah ulang-ulang. Apa tujuan Tuhan jadikan kita? Serupa dengan Tuhan dan memerintah bersama dengan Dia. Halo? Sampai sini kita oke belum? Itu tujuan Allah. Nggak usah kemana-mana. Itu tujuan Allah. Sebab nanti kita akan berurusan dengan kalau kita nanti mati, habis itu kita bangkit bagaimana? Setelah itu kita bikin apa? Semuanya akan mengarah pada tujuan itu, bukan kepada yang lain. Ingat? Harapan kita adalah kita akan sampai pada tujuan Tuhan. Itu adalah sau yang kuat. Itu penting sekali buat kita. Siap? Nah, sekarang kita akan lihat dulu prinsip yang pertama. Harapan kita pasti. Bilang dulu, harapan kita pasti. Kenapa? Karena tujuannya pasti. Jadi harapan kita pasti. Harapan kita pasti. Yang tidak pasti itu adalah jalan menuju tempat itu. Tidak pasti. Artinya begini. Saudara bisa melewati hal yang saudara gak suka. Tapi tujuannya pasti. Halo. Oh ya, saudara bisa mengalami penderitaan. Dan pasti. Penderitaan pasti buat orang percaya. Halo. Pasti. Kesulitan pasti buat orang percaya. Tantangan pasti buat orang percaya. Jadi, saya katakan dengan jelas, harapan itu pasti.
mencapai tujuan itu yang selalu tidak pasti buat kita. Jadi begini, kita dapat berharap pada ketidakpastian yang kita alami. Halo? Bang John cuma main kata-kata nih. Enggak. Ini supaya saudara paham betul. Seringkali dalam mencapai pengharapan kita berhadapan dengan keadaan yang tidak pasti. Keadaan yang sama sekali tidak kita sukai. Keadaan yang bikin kita stres. Keadaan yang membuat kita putus asa. Keadaan yang membuat kita bahkan tidak mempercayai orang-orang yang ada di sekitar kita. Keadaan yang mungkin membuat saudara tidak mempercayai Tuhan. Saya mau jujur katakan pada saudara. Keadaan itu bisa terjadi. Itu pasti. Jadi ketidakpastian pasti. Sekalipun harapan yang kita miliki, pasti. Artinya, tujuannya pasti akan kita capai nanti. Melewatinya kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Kita nggak bakal tahu. Ya. Saya belajar kemarin tuh, dalam posisi kayak sekarang saudara mesti tahu. Saya dengan istri saya, kita itu mesti pasti. Tanggalnya mesti pasti. Perjalanannya mesti pasti. Begitu ketidakpastian intercept, kita rugi banyak uang. Itu udah pasti. Kita rugi banyak uang, rugi waktu, kelelahan. Itu banyak sekali. Itu costly banget. Jadi kita berusaha untuk ngatur dengan baik gitu. Begitu salah ngatur sedikit, that's it. Tapi kan kita gak bisa. Ada hal yang tidak pasti. Kita pikir mesti begini, tiba-tiba berubah semuanya. Kita berpikir kita sudah atur begini, ternyata berubah semuanya. Bukan cuma berubah dari sisi jadwalnya berubah, enggak. Berubah dari sisi arah gereja, penempatan orang, personel yang kita harus atur. Kita punya personel dalam pelayanan, berubah semuanya. Sudah pikir gampang? Tidak gampang, tidak menyenangkan sama sekali. Buat saya enggak nyaman. Enggak nyaman sama sekali. Tapi saya harus akui, ketidaknyamanan dalam kehidupan kita, itu pasti kita alami. Enggak ya? Enggak ya? Wibi, pasti kamu gak nyaman. Pasti, siapa bilang gak nyaman? Siapa bilang nyaman? Gak nyaman. Haleluya kita gak nyaman, puji Tuhan. Sebab dalam ketidaknyamanan itulah kita punya pengharapan yang jelas. Karena sudah ada yang telah melewati itu semua. Jadi kita tidak perlu panik. Kita punya imam besar. Jadi pengharapan kita yang pertama itu adalah dibangun pada karya imam besar kita. Harapan kita dibangun pada karya imam besar kita. Siapa imam besar kita? Yesus. Yesus. Tahu apa artinya imam besar? Imam besar itu punya arti yang pertama adalah pioneer. Everybody say pioneer. Tahu pioneer itu perintis. Jadi imam besar itu begini, saya kasih tahu ya. Saya dari sini mau menuju ke situ. Oke. Imam besar itu perintisnya. Tahu artinya perintis? Dia buka jalan, dia babat alas, dia siapkan jalan buat saya. So he prepares for me the way. Dia masuk ke jalan itu sampai di sini, pak, selesai sampai di tujuan, dia kemudian balik jemput saya. Dia berkata, let's walk in the way that I have paved for you. Mari jalan di jalan yang Tuhan sudah paving buat kita. Kita tinggal jalan di jalannya. Sampai pada tujuan. Itu namanya apa? Pioneer. Itu namanya apa? Perintis. Itu namanya imam besar. Dan Yesus. Coba kita lihat lagi. Kitab Ibrani itu. Kitab Ibrani kalau sudah baca. Ibrani pasalnya yang kelima, ya, kalau sudah baca, ya, ditulis di situ, ya, dia disebut sebagai imam besar ayat yang 10, dia disebut sebagai imam besar dalam apa? Ayat yang 10, Ibrani pasalnya yang kelima ayat yang 10, ya, ya, dia disebut imam besar yang telah melintasi segala langit itu. Dia menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan siapa? Melkisedek. Kita mundur ke pasal 4, coba kita lihat. Ya. Kita baca ayat yang ke-15. Lihat dulu. Imam besar kita. Ibrani pasalnya yang ke-4. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar
yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Kalau saya ganti kata imam besar, our pioneer, yang berjalan di depan kita itu bukan yang tidak merasa apa kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai namun tidak berbuat dosa. Siapa imam besar kita ini? Mundur saja. Saya baca dari ayat 15 baru mundur ke ayat 14. Coba kita baca ayat 14. Dibilang apa di situ? Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Apa maksudnya kata itu? Kata itu dia berkata begini, He's been everywhere. He's been in the places that you probably think the most horrible places that you don't like to go. He's been there. He's been there. Dia bilang gini, dia telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Apa yang paling buruk yang sedang alami sekarang? Yesus sudah ada di sana. Ya, apa yang paling tak menyenangkan yang sudah pikirkan? Dia sudah ada di sana. Apa? Jalan air mata kayak apa? Jalan kehancuran kayak apa? Jalan paling pedih yang kayak apa? Dia sudah ada di sana. Dia telah melintasi segala langit. Kalau saya ganti, He's been there. Sudah berkata gini, kenapa saya begini? Ketahuilah, dia udah lewat jalan itu. Saya kayaknya mau mati aja. Ketahuilah, dia udah lewat jalan itu. Saya kayaknya gak tahan dengan semuanya. Ketahuilah, dia udah lewati jalan itu. Sampai imam besar kita sudah melintasi segala langit. Nah itu dia. Jadi karena kita punya imam besar yang kayak gitu, kita sekarang dalam perjalanan kita yang memang kita gak tahu, sampai situlah iman kita dilatih. Seandainya kita tahu semuanya, kita udah Tuhan. Gak perlu iman lagi. Udah selesai aja. Tapi kan kita perlu diproses. Perlu bergantung kepada Tuhan. Perlu mengalami pembaharuan kehidupan. Perlu belajar beriman. Perlu bertumbuh. Perlu menjadi dewasa. Dan kita lewati semuanya itu. Jadi pengharapan kita itu tersambung karena kita punya imam besar. Imam besar. Ini yang jalan duluan. Kemudian dia balik. Dia bawa kita. Makanya benar waktu Yesus bilang gini, mari ikut aku. Asik kan? Yuk ikut aku yuk. Jalannya gak mudah, tapi ikut aku yuk. Kamu bakal sampai tujuan. Kamu akan sampai pada tujuan. Itu pengharapannya. Kita akan sampai pada tujuan Tuhan. Kita tidak akan pergi kemana-mana. Jadi jelas kita sudah melihat bahwa pengharapan kita pasti karena kita punya imam besar. Jalan kesananya yang bisa jadi nggak pasti. Jalan kesananya yang bisa jadi nggak nyaman. Jalan kesananya yang bisa jadi tidak kita pahami. Tapi disitulah kita belajar mengenal pribadi Tuhan. Setuju? Oke, sekarang kita baca Mazmur 126. Mazmur ini adalah mazmur yang luar biasa. Ditulis begini. Mazmur 126. Thank you, Cak. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Tahu nyanyian ziarah? Nyanyian ziarah itu adalah nyanyian yang dilakukan oleh orang-orang yang berziarah ke Bukit Sion. Ke Yerusalem. Itu namanya the Song of Ascension. Jadi sementara mereka naik ke Bukit Sion, naik ke Yerusalem, mereka kemudian menyanyikan nyanyian ziarah ini. Nyanyian ziarah di Alkitab Perjanjian Lama, di kitab Mazmur itu ada 15 nyanyian ziarah. Dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Itu 15 pasal. Saya sudah lihat aja, di depannya pasti ada nyanyian ziarah, nyanyian ziarah, nyanyian ziarah. Nah ini dibilang begini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Jadi keadaan Sion belum pulih. Tapi dia mulai bercerita tentang bahwa itu akan terjadi. Ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Ayat yang kedua. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa. Tuhan
telah melakukan perkara besar terhadap orang-orang ini. Ayat berikutnya. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Ayat yang keempat. Aduh. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Nanti kita akan bahas sedikit ini. Ayat yang kelima. Ini dia. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat yang keenam. Orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. So, Mazmur 126 ini menggambarkan kepada kita tentang keadaan yang tidak nyaman yang mereka alami. Itu ayatnya keempat. Coba kita lihat ayatnya keempat. Ini kan doa. Pulihkanlah keadaan kami. Berarti keadaan mereka lagi apa nih kira-kira? Lagi hancur. Lagi berantakan. Bahkan bukan cuma hancur biasa. Menurut manusia tidak dapat dipulihkan lagi. Sebab ini kata yang dipakai. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Pernah tahu? Kalau saudara pergi ke Israel, begitu saudara mendarat di Ben Gurion, saudara akan dibawa keluar, kemudian saudara akan lintasi sebuah gurun. Gurun ini tidak akan pernah bisa dipulihkan. Saking keringnya, gak pernah ada tetes air muncul di situ, gak ada embun bisa bertahan di situ, gak ada, kering kerontang, selesai. Itu namanya batang air di tanah Negev. Artinya itu begini, no hope, tak ada pengharapan. Tapi dia berkata begini, nyanyian Mazmur 100, kalau pemulihan datangnya dari Tuhan, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Artinya pada harapan kita untuk masa yang akan datang, ada banyak hal yang kalau saudara bilang tidak mungkin, tolong rubah cara berpikirmu. Sebab pasti mungkin dalam berharap pada Tuhan. Berharap pada Tuhan memberikan kepada kita new possibilities. Kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak pernah kamu pikirkan. Oh, tidak mungkin lagi. Mungkin. Karena dia bilang ini, seperti batang air tanah Negev, tidak mungkin sebenarnya. Karena itu tanah kering. Batang air kering itu tidak bisa diapa-apain lagi. Tapi dia berkata enggak, pulihkan kami. Berarti harapan akan pemulihan selalu ada. Sekalipun orang bilang apa? Impossible. Tidak mungkin. Sepertinya enggak mungkin. Setelah dia berkata demikian, baru kemudian dia berkata di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 ayat yang ke-6 adalah itu yang terbanyak kita nyatakan. Ada yang mau menabur di tanah Negev? Ada yang mau menabur di tanah kering? Alkitab penuh dengan cerita. Ketika musim kering pun, ketika orang percaya menabur, selalu muncul sesuatu. Makanya dia tulis dengan jelas ayat yang ke-5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Hei, jangan anggap sepele air matamu. Air mata yang keluar karena pengharapan. Air mata yang keluar karena banyak hal yang kita tidak mengerti. Itu sebenarnya membasahi tanah yang kering itu. Dia berkata begini, mereka akan menuai dengan bersorak-sorai. Mungkin kamu menabur di tanah kering, tidak masuk akal. Ya, pernah baca Kejadian 26? Orang suka ambil sepotong cerita itu. Tahu ceritanya? Saya cerita aja. Sudah boleh baca sendiri cerita itu. Kelaparan menimpa tanah Kanaan. Tanah perjanjian mengalami kelaparan. Haleluya, ada cerita tanah perjanjian mengalami kelaparan. Artinya, saudara boleh ada dalam perjanjian Tuhan, tetap kelaparan. Haleluya. Coba membuktikan sesuatu bahwa Tuhan kita ada dalam segala musim kehidupan. Saudara boleh mengalami musim kering paling parah dalam kehidupanmu. Jangan hakimi dirimu atau menghakimi orang lain pada satu musim dalam kehidupannya di mana dia bisa berbuat salah, di mana dia bisa jatuh, di mana dia bisa gagal. Sebab orang tersebut atau dirimu tidak didefinisikan oleh keadaanmu pada waktu itu. Tolong deh, kita punya pengharapan akan kemuliaan. Nah, yang luar biasa adalah ini. Kalau saudara baca di Kejadian 26, Alkitab bilang kering kerontang. Tapi Ishak memutuskan untuk menabur di musim kekeringan. Jadi tanah lagi kering.
dia menabur. Dia menabur juga. Kita bilang gini, aneh ya. Dia menabur. Dan dia menuai di tahun itu juga. Di musim yang sama. Dia menuai di musim kekeringan. Sehingga kita bilang apa? Waktu dia menabur di musim kering. Dia menjadi lama-lama jadi kaya. Kian lama, kian kaya. Dia kemudian menjadi apa? Sangat kaya. Orang suka kayanya. Orang gak suka menabur di musim keringnya. Kita suka kaya. Ya, tapi kita tidak suka menabur di musim kering. Tidak kebetulan kamu ada di musim kering. Tidak kebetulan kamu ada. Hei, hargai segala musim. Tuhan lagi buka kesempatan baru supaya kamu melihat bahwa pengharapan lebih besar daripada apapun. Ada harapan. Jangan bilang tidak. Boleh anggap sebagai statement pribadi saya buat kita sekalian. Jangan cari pekerjaan. Sebab pekerjaan ada di dalam kamu. Do not have a mindset of an employee. Have a mindset employment, jangan. Have a mindset of deployment. Mengeluarkan apa yang ada di dalam saudara. Berulang kali kita sudah tahu bahwa Tuhan berikan kepada kita pekerjaan anyway. Pekerjaan ada di dalam kita. Pasti ada di dalam saudara. Saya ulang-ulang katakan, you can lose your job, but you cannot lose your work. Because work comes from the Lord, and it's actually installed inside of you. Sudah dari awal Tuhan kasih pekerjaan buat kita. Ya. Rubah mindset kita. Di tengah dunia yang semakin gila, unemployment semakin tinggi, harusnya kita jangan masuk pada sistem itu. Rubah cara berpikirmu, masuk pada sistemnya Tuhan. Di dalam saudara ada pekerjaan. Keluarkan. Orang tanya pada saya, ya tapi kan, you want to live for what? Do you live under the worldly system or you live under the kingdom system? Oh ya. Kecuali kita malas. Seriously. Kecuali kita memutuskan untuk tidak menjalankan pemberian Tuhan buat kita. Masih ingat cerita itu? Yang terima 1 talenta? Apa kata majikannya buat dia? Kamu jahat dan malas. Karena kamu tidak menjalankan apa yang diberikan kepadamu. Kalau saya bilang Tuhan berikan pekerjaan buat kita, saudara setuju apa enggak? Enggak, saudara kan nanti tunggu. Sampai saudara pikir, nanti ada employer kasih pekerjaan buat saudara, baru saudara bekerja. No! Untuk apa kita baca Alkitab tiap hari? Untuk apa? Oh, kita suka sisi karakternya, kita suka sisi, coba kita baca ayat, menyimpang sedikit dulu. Saya cuma beritahu buat saudara, bahwa, hey, Jangan izinkan situasi yang semakin sulit pekerjaan ini bikin saudara kehilangan. Di dalam saudara ada pekerjaan. Ya waktu kemarin ada pandemi kita tahu tiba-tiba mendadak chef banyak kan. Mendadak bikin ini banyak kan. Ada bisnis baru muncul selama kemarin pandemi. Dan mereka triumphant sekarang. Bisnis lama tutup yang baru mereka muncul selama pandemi. Karena mereka muncul tak terduga. Ternyata di dalam dia ada pekerjaan dari dulu. Betul ya? Kita baca dulu 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-16 dan 17. Sayangnya kita cuma suka baca ayat 16. Karena kita tidak lihat tujuannya. Coba kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa itu? Alkitab. Memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Menyatakan kesalahan. Untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam apa? Jadi kita mau aspek karakternya aja. Tidak. Tapi ayat 17 loh tujuan. Coba kita lihat ayat 17. Dengan demikian. Artinya dengan demikian. Sesuai dengan hal yang tadi. Incongruent with the previous statement. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah. Diperlengkapi untuk apa? Nah sayangnya itu dia masalah terjemahan. Sayangnya diterjemahkan apa? Perbuatan baik. Mau tahu terjemahan aslinya? Ergon. Itu pekerjaan baik. Coba lihat bahasa Inggris. Coba. Kalau ada King James. Itu adalah pekerjaan. Good works. Coba lihat. Ya, coba. 17. Langsung 17 saja. All scriptures is given. Okay. That the man of God may be perfect. Thoroughly furnished unto all what? Good works.
Jadi ada good works di dalam kita. Nah kita pikir good works itu senyumin orang, salam. Enggak. Bentuk pekerjaan yang ada buahnya. Bentuk pekerjaan yang ada hasilnya. Bentuk pekerjaan yang you can eat from them. Terus sudah dapat saya. Makanya saya kan ya untuk yang sudah 60 tahun ke atas senior ya. Saya belum sih, saya masih 2 tahun. Istri saya bakal senior duluan, nanti dia punya mic ada S. Saya belum, nanti kan ada. Tapi tahu nggak? Setelah mengadakan penelitian thoroughly, mereka berkata bahwa usia paling produktif itu 60 tahun sampai 70 tahun. Why? Sementara kita bilang tidak. Sementara kita bilang tidak karena mental kita employer. Musa bebaskan bangsa Israel 80 tahun. Yosua 80 tahun berkata kepada Caleb berkata kepada Caleb berkata kepada Yosua berkata, give me that mountain. 40 years ago, I still have the same strength. I can go in and out, engage war, and I will still have a victory. Kenapa dia punya mental kayak gitu? Sebab mereka tidak berpikir employer mentality. Mereka punya mentalitas, mereka tahu bahwa yang di dalam mereka ada pekerjaan. Keluarkan itu. Hasilkan hal tersebut. Kita itu diformat oleh dunia ini. Jadi nanti kan kalau di Melbourne tuh yang enak kalau kita kerja di Collins pakai dasi baru jalan kan. Maaf, gaji mereka kalah sama buruh yang bulat balik stop jalan lebih mahal mereka. Tapi kan orang mau yang keren. Uniform dengan seperti itu. Dan kemudian saudara kerja. Padahal di dalam saudara ada banyak pekerjaan. Yang kalau kamu keluarkan. Mungkin itu akan rubah jalan seluruh kehidupanmu. Ya. Oke. By the way. Kita tuh punya pengharapan yang banyak. Karena apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Dan itu yang perlu kita keluarkan. Makanya dia berkata gini, kamu yang menabur sambil mencucurkan air mata. Oh iya, ada air mata. Ada air mata. Ya, ini udah filosofis, saya tidak mau jadikan itu sebagai kebenaran kekal. Bahwa air mata yang bikin subur jalan, enggak lah. Tapi ya terserah, tapi air mata ya saya pernah satu ketika membahas istilah air mata karena ada lagunya Brian Duncan. Blessed as the tears that falls. Clean the windows of your soul. Dia berkata seringkali kita punya jendela jiwa kita sudah kabur ketika air mata turun dia membersihkan supaya kita bisa lihat perkara-perkara yang tidak kelihatan lebih jernih. Itu sebenarnya hal-hal yang ya filosofinya bagus buat kita. Tapi yang paling penting adalah begini. Air mata boleh ada, gak ada air mata. Hujan ada, gak ada hujan. Kering, basah, gak peduli di mana. Kalau kita bekerja, menabur, mencucurkan air mata, kita pasti tetap pulang. Harapannya adalah apa? Akan tetap membawa berkas-berkas tuaian. Karena kita punya harapan. Kita punya harapan. Jangan lupa, harapan kita pasti di dalam Yesus. Dia udah melintasi semuanya. Dia sudah melintasi semuanya. Ya, kadang-kala kita menghadapi masa susah ya sedih juga, terpukul juga, nggak nyaman juga. Hati kita juga galau jadi gelisah. Tapi begitu kita mau lihat pengharapan dalam Tuhan, enggak. Ada hal yang luar biasa. So saya akan akhiri dengan ide ini. Saya harusnya berhenti sekarang. Saya sudah khotbah 40 menit. Untuk Auburn panjang itu. Biasanya Auburn cuma 25 menit. Tapi kali ini saya tambah 5 menit lah. Yuk kita pergi ke kitab Sakaria. There is a term yang dipakai di kitab Sakaria. Coba. Kitab Sakaria pasalnya. Coba saya lihat ya. Kitab Sakaria pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-12. Ada sebuah statement yang dipakai di situ. Yang statement yang sama dipakai juga oleh Paulus. Kata itu sih penting. Coba kita baca. Kembalilah ke kota bentengmu. Ini kata yang dipakai. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Enggak deh. Terjemahan Inggrisnya bilang ini. Prisoners of hope. Oke. Beda prisoners
with hope dengan prisoners of hope. Oke, kalau prisoners of hope itu begini. Penjara lu itu harapan. Jadi kamu terpenjara dalam harapan. Kira-kira itu bahasanya kan? Language lah sedikit, aduh. Ya kan? Ya kan? Ya. Orang tahanan yang penuh harapan itu lain. Mereka orang tahanan. Mereka punya harapan. Tapi untuk, coba lihat bahasa Inggrisnya deh. Bahasa Inggrisnya kita lihat deh. Coba ya. Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. We are prisons of hope. Artinya, kita yang terpenjara dalam pengharapan. Wow, saya mau dipenjarakan dalam pengharapan bahwa Yesus bangkit. Yesus bangkit, haleluya. Kemarin seorang penulis yang saya sukai, seorang hamba Tuhan yang saya sukai meninggal dunia. Namanya Timothy Keller. Tim Keller meninggal dunia, ya mungkin sebulan yang lalu, sebulan apa 1,5 bulan yang lalu. Tim Keller meninggal karena dia battling dengan cancer pankreatisnya. Ini susah banget. Semua pembicaraannya waktu ditanya buat dia, apa yang kamu pikirkan? Dia berkata begini, karena Yesus bangkit, saya punya pengharapan. Jadi kalau saya mati dalam pengharapan. Jadi orang tidak usah sedih, tidak usah panik. Sebab pengharapan ini yang membuat kita punya mata jernih untuk melihat kehidupan. Pengharapan ini yang membuat kita memutuskan untuk tidak konyol. Pengharapan ini yang membuat kita tidak mengambil jalan pintas, bunuh diri lah, putus asa lah, kemudian berbuat dosa lah, tinggalkan Tuhan lah, seolah-olah Tuhan gak ada di situ. Gak, Tuhan ada. Dia sudah lewati yang kamu lewati, sudah. Merasa ditinggalkan Bapa, Yesus alami. Makanya ada teriakan yang namanya Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kita tahu kan ceritanya. Kurang apa? Apa yang dia gak lewati? Itu. Kita sebenarnya ini adalah orang-orang yang terpenjara dalam harapannya Tuhan. Think of it. Jangan berhenti berharap. Jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Dalam kerajaan Allah, kita semua akan melakukan kehendak Allah. Dalam kerajaan Allah, kita tersambung pada tujuan-tujuan Tuhan. Dalam kerajaan Allah, kita boleh lewati banyak tantangan. Tapi kita punya harapan. Satu saat kita akan menuai. Kita akan menuai hasil yang kita tabur. Sudah punya harapan? Berhenti mengeluh. Berhenti salahkan keadaan. Karena saudara terpenjara pada harapan. Jangan pikir keadaanmu yang buruk. Enggak. Keadaanmu gak lebih kuat daripada harapan itu. Yang menyambung saudara dengan Tuhan. Pernah nonton film Matrix? Matrix 1, 2, 3. What make them live? What make them actually alive is the connection. Sambungannya mereka. Garam punya sebuah filosofi yang luar biasa. Garam kan punya 3 filosofi yang kita selalu ajarkan. Simple. Connected. Connected itu punya pengertian. Kalau kamu terus tersambung pada tujuan-tujuan Tuhan. Nothing can stop you. Tidak ada keadaan buruk apapun tidak bisa hentikan saudara. Itulah harapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah sauh. Pengharapan kami terhadap Engkau seperti sauh yang telah Kau labuhkan pada kekekalan. Supaya kami dapat berjalan pada jalan-jalan-Mu. Kami hidup seperti Engkau kehendaki. Kami berpikir kekekalan sehingga kami hidup sekarang. Kami tidak terkuasai oleh situasi, kondisi dunia ini. Tapi kami berpikir seperti imam besar kami. Yang telah membawa kami melewati semuanya. Dan Engkau menang. Engkau membawa kami pada kemenangan yang sejati. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Bicara lebih jelas dalam kehidupan umat-Mu. Biar kami mengerti kehendak-Mu dan jalan-jalan-Mu. Artikan banyak hal. Karena seringkali kami tidak mengerti. Seringkali kami menggerutu. Seringkali kami menggerutu, kami marah.
kami menyalahkan Tuhan, kami menyalahkan orang-orang di sekitar kami. Padahal Tuhan sedang membawa kami supaya kami dapat melihat betapa jernihnya sambungan itu, pengharapan itu dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun Tuhan ada di sana. Kami mau berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Terjemahkan dalam kehidupan kami, dalam situasi dan kondisi kami masing-masing. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.